Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Falvin Fatin bersama teman saya Ahmad Sirajul Fahmi. Di sini kami akan menjelaskan terkait UTS mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Pertama, tugas ini dikerjakan secara berkelompok dan ini ada tools yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini, soal UTS. Dan ada beberapa konfigurasi dasar router OS yang akan dilakukan. Yang pertama, ada mengkonfigurasi user dan password router OS agar tidak default. Pertama, yang harus dilakukan adalah mengaktifkan mikrotik, melalui VirtualBox, lalu membuka di settingan sistem, setelah itu search. Di sini sebelumnya saya sudah sistem defaultnya. Ini kita pilih menjadi full. Kita tambah coba. Nah, di sini ada misal kita buat admin dua, grup kita pilih full, lalu passwordnya sesuai dengan apa yang mau buat. Nah, kita apply. Oh, ini karena passwordnya tidak sama. Nah, di sini bisa kita buat sudah untuk membuat beserta passwordnya. Selanjutnya, mengaktifkan minimal 3 Ethernet. Untuk langkah ini, kita buka VirtualBox dan kita klien OS klien yang mau kita gunakan. Misal kita ingin mengaktifkan setting network, sini memiliki internet dengan adapter 1 NAT dan adapter internal network dan adapter 3 host only adapter. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu OS mikrotiknya dengan satu kita setting NAT, adapter 2 internet network dengan nama Ethernet. Selanjutnya adapter ketiga dengan host only adapter name VirtualBox only Ethernet adapter 2. Selanjutnya langkah ketiga satu Ethernet dan IP melalui mekanisme DHCP klien dari internet. Berarti kita buka VirtualBox seperti ini.
Seharusnya ini sudah terotomatis ya. Transaksi ke klien. Di sini sudah sesuai, ada expire after. Di sini sepertinya tidak perlu setting secara manual karena sudah konfigurasi secara otomatis. Selanjutnya, langkah keempat, dua Ethernet lainnya, Ether 2 dan 3, menyediakan layanan DHCP server kepada PC untuk admin dan PC untuk klien dengan IP yang berbeda. Ya, ini untuk menambahkan address sesuai dengan dua digit NMB atau FPM OS. Di sini IP, DHC, address. Hmm. Ini untuk Ether 1 dan Ether 2 yang kita pakai. Di sini teman kami PPM 192.168. Hmm, 168 266 kita apply. Oke. Selanjutnya enter 3 NPM saya 172.16 dua digit NPM terakhir yaitu 221, berarti NPM saya 21 untuk dua digit terakhir. Ini sudah saya apply. Oke. Selanjutnya saya harus konfigurasi NTP sesuai zona waktu yang ditentukan. NTP di sistem, NTP klien. Kita apply. Oke. Sudah tersinkronis. Karena sebelumnya sudah saya setting sesuai dengan laporan yang saya buat. Selanjutnya, langkah berikutnya akan diteruskan oleh teman saya, Fami. Kata. Kelihatan. Oke, malah Discord. Bentar. Aku close dulu semua. Oke, close dulu. Tadi di sini, bentar. Ini mas dulu lah. Nah, udah. Tadi di sini saya sudah membuka uh, Mikrotik Router OS. Ini saya close dulu VM dari Linux yang sebelumnya saya buka. Saya running dari awal saja. Oke. Ini virtual box-nya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu router OS-nya saya coba running.
sini saya memasukkan admin, passwordnya default saja. Lalu setelah saya sudah menjalankan Mikrotik Router OS, di sini saya coba running Winbox-nya, connect. Untuk soalnya bagian saya di sini mengkonfigurasi NAT MesQRate untuk network private. Pada langkah ini caranya kita buka IP, firewall, terus kita pilih menu NAT yang ini. Di sini saya sudah mengkonfigurasi NAT MesQRate. Untuk melakukan konfigurasi NAT MesQRate, kita kita perlu menekan atau memencet tombol add icon plus ini, lalu chain-nya scrNAT, kemudian uh, default saja, action-nya kita ganti MesQRate, lalu kita oke. Kurang lebih sama seperti ini. Ini sudah saya buat, jadi kurang lebih seperti itu untuk NAT firewall NAT MesQRate. Lalu untuk bagian uh, mengkonfigurasi layanan DNS agar kalian dapat mengakses internet, caranya kurang lebih pada menu bagian IP, DNS. Di sini awalnya kosong, tapi kita memakai DNS Google, jadi kita bisa atur misal servernya 88.88.88.44, dan di dynamic servernya default, ini default semua, lalu kita oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mengkonfigurasi limitasi bandwidth untuk dua segmen network yang berbeda. Limitasi bandwidth di sini cukup kita perlu memencet wish yang pada menu ini. Nah, di sini kami sudah membuat limitasi untuk dua klien yang berbeda. Coba uh, kita jalankan virtual mesinnya atau OS-nya. Kami menggunakan Linux Mint 1 dan Linux Mint 2. Kurang lebih sama sih, cuma beda penamaan aja. Kita running dulu. Kita tunggu sampai masuk. Hmm. Untuk limitasi sendiri pada QWList, untuk membuat limitasi sendiri kita cukup perlu menambahkan ini dan kita namai klien sesuai dengan yang kita inginkan, lalu targetnya IP-nya berapa, kemudian max limit bandwidth yang diberikan berapa. Di sini kita memberikan batas upload dan downloadnya berbeda. Ada yang 1024 kilobytes atau 1 MB dan 500 KB per second. Untuk priority sebenarnya ini opsional, bisa digonta-ganti dari 1 sampai 8 kalau tidak salah. Nah, setelah setelah VM atau Linux-nya sudah saya jalankan seperti ini, mari kita coba uji limitasi yang sudah saya gunakan atau yang sudah saya buat tadi. Ini saya delete aja. Kita tunggu dulu. Untuk mengetahui IP kita yang sudah dikonfigurasi, kita cukup perlu menekan pada terminal, kita tekan ifconfig atau IPA. Maka IP yang pada internet yang terkoneksi akan ditampilkan nanti.
Kita buka dulu browser. Kita coba speed test untuk melakukan pengujian agar mengetahui perbandingan limitasi antara kedua eh, internet yang sudah diberikan tadi. Sesimpel speed test saja. Kalau indikasi merah gini berarti menandakan kalau internetnya lambat dan memang sudah berhasil dilimitasi sampai mendapatkan speed dengan maksimal 500 KB per second. Kita running dulu. Yang satunya juga. Ya, seperti yang terlihat, klien 1 dibatasi dengan 1 MB dan klien 2 500 KB. Untuk yang klien 1 sendiri di sini mendapatkan download yang maksimal 1 MB dan hanya mendapatkan 950 KB per second. Dan untuk yang klien 2 sendiri hanya mendapatkan 0,39 MB atau 390 KB per second. Jadi limitasi sudah berhasil dilakukan. Lalu kemudian di sini kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi web proxy untuk membuat cache proxy, blokir situs tertentu, dan transparansi proxy. Sebenarnya cara ini cukup sederhana. Untuk melakukan blokir proxy, kita hanya perlu melakukan IP, firewall, lalu kita buat NAT, kita tambahkan sini, kita namakan misal DSC NAT seperti ini, lalu actionnya kita ganti redirect ini, kemudian untuk protokolnya kita ganti 6TCP sesuai default dan DST portnya kita ganti 80. Setelah sudah akan seperti ini. Sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita tambahkan filter rules untuk menambahkan web mana yang misal ingin diblokir. Kita mencoba untuk memblokir website detik.com. Jadi yang perlu kita lakukan hanya menambahkan filter rules, kita tambahkan plus, kita tulis forward, advance-nya kita masukkan seperti ini, detik.com kontennya, kemudian protokol 6TCP seperti tadi, action-nya kita ganti drop. Setelah itu oke. Kita coba akses detik.com, maka detik.com tidak akan bisa diakses. Tidak dapat diakses, loading seperti ini. Sedangkan untuk misal kita ingin men-searching YouTube, kita bisa mengaksesnya dengan tanpa kendala. Nah, the connection has time out dan ya tidak bisa mengakses website tersebut sama sekali. Sedangkan YouTube yang sudah kita limitasi tadi bisa diakses. Selanjutnya kita coba langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, membuat user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet. Untuk membuat user untuk menentukan hak akses, yang perlu kita lakukan juga cukup sederhana, yakni pada bagian firewall tadi, yang sudah kita buat mesh curate tadi, pada bagian general source address-nya, kita bisa masukkan IP address kita untuk PC klien 1 atau PC klien 2. Misal kita coba di sini, kita masukkan klien 2, 20, 20, 20, 253. Oke, kita cek dulu.
IP address-nya tadi. 3. Yang sebelumnya saya sudah bisa mengakses YouTube seperti ini. Selanjutnya kita coba tes menggunakan Google. Kita disable dulu. IP, firewall, MSQRet, Destinat. Nah, hmm, hmm, kita coba untuk ping Google saja lewat terminal. Ping google.com. Yang satunya ping google.com. Nah, untuk IP yang sudah di apa tadi, menentukan hak akses penggunaan internet yang sudah maka yang internet yang tadi digunakan tidak bisa diakses. Untuk hak aksesnya tadi sudah dibatasi pada klien satu tadi, yang sudah saya masukkan IP melalui NAT MSQRet tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk mengembalikannya tinggal kita unduh saja. Jadi source address-nya akan kembali ke default. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk tugas UTS kali ini kurang lebih seperti itu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wis ngono tok lah.